بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف سوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا يأتي في الحسنات إلا الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله طريقا إلى الجنة. Barang siapa yang berusaha untuk mendapatkan suatu ilmu, niscaya Allah akan mudahkan jalannya menuju ke surga. Mudah-mudahan kita termasuk golongan-golongan yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita akan lanjutkan pengajian kita di subuh ini dalam kitab yaitu Siratul Mustaqimnya. Setiap kita kajian subuh yaitu Jumat pagi ini kita memasuki daripada pembahasan yang terakhir di penghujung kitab, yaitu di dalam judul-judul kitab-kitab yang ada di dalam kitab fiqih yang kita kaji ini, yaitu Kitabul At'amah. Kitabul At'amah adalah merupakan judul ini adalah judul yang terakhir, mulai daripada Kitabut Taharah, Kitabus Salat, Kitabus Siyam, Kitabul Haji dan lain sebagainya, kitab-kitab berserta cabang-cabangnya, yaitu fasal-fasalnya. Maka ini terakhir kita akan membacakan daripada kitab-kitabnya, judul-judul kitab, yaitu Kitabul At'amah. Kitabul At'amah ini kitab pada menyatakan hukum segala yang halal memakan dia dan yang haram. Ini kitab pada menyatakan hukum segala yang halal memakan dia dan yang haram. Ya, di halaman 259 kitab ini membahas yaitu segala perkara-perkara makanan-makanan yang halal dan perkara makanan yang haram. Nanti akan disebutkan oleh musannif daripada hal-hal yang makanan-makanan halal yang mana sesuai daripada Al-Quran dan hadis dan daripada ijma' ulama, khususnya dalam mazhab Syafi'i. Dan ini merupakan salah satu daripada
pemahaman yang bisa kita dapat, yang bisa kita pahamkan di dalam kitab hadis Arba'in yang ke-6. Hadis yang ke-6, yang mana yang halal, mana yang haram menurut daripada Al-Quran, mana yang halal menurut hadis, yang haram menurut dari Al-Quran, dan yang halal, yang haram menurut daripada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka akan diterangkan di sini. Ya, apa saja itu makanan-makanan yang diperintahkan atau tidaknya. Bermula segala hukum keduanya itu daripada perintah agama. Bermula segala hukum keduanya itu, mana keduanya? Hukum tentang halal dan haram. Itu daripada perintah agama yang tak dapat tiada, maksudnya yang wajib. Bila di dalam kitab Melayu jumpa nanti tak dapat tiada, gitu. Tak dapat tiada, kalau bahasa Arabnya adalah la budda, wajib atau harus, tak dapat tiada. Bermula segala hukum keduanya itu, halal dan haram itu daripada perintah agama yang tak dapat tiada atau wajib mengetahui dari karena adalah pada makan haram itu siksa yang amat sangat. Seorang yang telah memiliki agama, ya, yang tahu dia akan perintah-perintah Allah dan larangan Allah, dia harus mengetahui tentang perkara-perkara yang haram. Kenapa? Karena siksaannya amat pedih. Siksaan amat pedih. Seperti kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Ayyu lahmin, ya, huruf ayyu di sini maka isimnya menjadi baris kasrah khafat. Ayyu lahmin nabata min haramin fannaru awla bihi. Ayyu lahmin nabata min haramin fannaru awla bihi. Artinya, yakni barang daging yang jadi daripada makanan haram, maka terutama memakan dia api neraka, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ayu lahmin nabata min haramin fannaru awla bihi, yakni barang daging yang jadi daripada makanan haram, maka terutama memakan dia api neraka. Artinya apa ini? Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apa saja daging-daging yang tumbuh, apa saja daging-daging yang tumbuh daripada yang haram-haramnya, sesuatu daging yang tumbuh yang datang yang daripada yang haram, maka memakan dia itu adalah haram, maka nerakalah yang lebih tepat baginya. Ya. Maka api neraka jualah yang lebih utama daripadanya. Itu kata Nabi SAW. Daging apa saja yang tumbuh daripada yang haram, maka api nerakalah yang pantas baginya seseorang yang memakannya. Itu kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti ini janji Nabi bagi siapa saja yang makan daging yang haram, maka siksaannya itu diberikan, yaitu siksaan api neraka, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti kita harus mengetahui tentang perkara-perkara makanan-makanan yang halal yang mana dan makanan-makanan yang haram yang mana. Kemudian dalil yang menyabitkan hukum halal. Kalau tadi dalil yang menyebutkan tentang haram, sekarang
yang menyebutkan tentang halal, menetapkan, menyabitkan, menyebutkan, sabata. Dan dalil menyabitkan hukum halal dan haram itu dahulu daripada ijma' firman Allah Ta'ala. Sebelum ijma' Allah sudah menyatakan tentang dalil mana yang halal, mana yang haram. Jadi kesepakatan ulama itu Al-Quran sudah menyatakan duluan. Al-Quran sudah menetapkan duluan tentang daripada perkara-perkara yang halal, perkara yang haram. Kalau dalam hadis innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Nah, Quran kita datangkan bahwasanya yang halal itu jelas, yang haram itu juga jelas. Mana dia? Pertama, sebelum ijma' ulama, maka di dalam ayat Al-Quran sudah menyatakan. Apa kata Allah? Firman Allah Ta'ala, qul la ajidu fima uhiya ila muharraman. Qul la ajidu fima uhiya ila muharraman. Ini di dalam Quran surat An-Naml ayat 145. Dalam Quran surat An-Naml ayat 145. Kata Allah Subhanahu wa taala, apa kata Allah yang sudah ditetapkan sebelum kesepakatan ulama, yakni katakan olehmu ya Muhammad. Katakan oleh Muhammad, apa dia? Tiada ada kufur oleh pada barang yang diwahyukan kepadaku haram. Tiada ada kufur oleh pada barang yang diwahyukan kepadaku haram. Jadi apa yang diwahyukan oleh Allah itu sudah ditetapkan sesuatu-sesuatu yang didapatkannya. Itu dalil yang pertama di dalam surat An-Naml 145 tentang perkara yang halal. Yang kedua, Allah berfirman lagi. Nah, mungkin dua dalil ini sudah cukup ini. Nyata nanti kita akan jumpakan. Dan lagi firman-Nya Allah Ta'ala yang maha tinggi. Apa kata Allah? Wa yuhillu lahumut tayyibat. Wa yuhillu lahumut tayyibati. Wa yuharrimu alaihimul khaba'ith. وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ. Ini di dalam Quran surat Al-A'raf ayat 157. Surat Al-A'raf ayat 157. Dapat. Apa kata Allah? Dihalalkan Allah akan mereka itu segala makanan-makanan yang halal, dan diharamkan oleh Allah Ta'ala atas mereka itu segala makanan yang haram. Itu Allah sudah tetapkan yang mana makanan halal, yang mana makanan haram. Maka Nabi mendefinisikan, Nabi menyatakan di dalam hadis Nabi, di Quran menyebutkan wa yuhillu lahumut thayyibat, dan dihalalkanlah segala makanan-makanan, ya, dihalalkanlah bagi kamu makanan-makanan yang baik-baik itu halal. Wa yuharrimu alaihimul khaba'ith, dan diharamkan atas kamu yaitu segala yang keji-keji, berarti haram hukumnya. Ini dalil yang kedua, sepakatan yang sebelum disepakati oleh daripada para ulama, Allah sudah menetapkannya. Dah, itu dua dalil yang dapat disampaikan.
mana yang haram dan mana yang halal. Bisa juga kita bacakan kita temukan di dalam Qur'annya dalam surat Al-Maidah ya. Dalam surat Al-Maidah pun kita jumpakan dalil yang khusus mana yang halal mana yang haram, ayat yang keempat itu. Al-Maidah ayat yang keempat, nanti kumpulkan dalilnya. Kumpul yang mana yang halal makannya. Yas'alunaka madza uhilla lahum. Itu. Yas'alunaka madza uhilla lahum. Qul uhilla lakumut thayyibat. Itu di Quran surat Al-Maidah ayat 4. Bila ada orang yang bertanya kepada engkau ya Muhammad, mana yang makanan yang halal? Katakan, ini loh makanan yang dihalalkan. Yuhillu lahumut thayyibat. Qul, katakan kepada mereka, uhilla lahumut thayyibat. Ini makanan-makanan yang baik-baik. Apa saja yang baik-baik itu makanan halal. Roti, makanan halal. Apa saja makanan itu disebutkan yang halal. Qulu thayyibati ma razaqnakum. Makan olehmu apa saja yang baik-baik dan yang kami rezekikan. Nah, mungkin itu 3 dalil di kitab kita jumpakan, yaitu 2 dalil. Bisa juga kita temukan di Qur'annya surat Al-Balad ayat 2. La uqsimu bihadzal balad. Ayat kedua, wa anta hillum bihadzal balad. Itu di Quran sudah menyatakan lafaz halal, hillu, halalnya. Syahdan, halal memakan barang yang hidup dalam laut, haram, halal. Atau di dalam air yang lain daripada laut. Selain daripada laut, yang darat halal, yang hidup. Halal memakan barang yang hidup dalam laut atau dalam air yang lain daripada laut. Maksudnya apa? Yang tidak hidup. Yang tidak hidup di darat. Halal memakan barang yang hidup dalam laut atau dalam air yang lain daripada laut, yaitu yang tidak hidup di darat, melainkan dengan hayat yang mazbuh. Hayat yang mazbuh, kecuali katanya, kecuali ini melainkan yang hidup yang disembelih. Yang hidup disembelih, kambing gitu kan, dihidup disembelih. Nah, kalau ada kambing ini halal tapi mati duluan, boleh tidak disembelih, bangkai dia jadinya. Nah, atau hidup ia dengan tiada lama. Udah nazak begitu, dia halal. Kalau disembelih, maka dinamakan akan dia ikan. Maka yaitu yang dinamakan yang tidak lama, maka dinamakan dia ikan. Jikalau ada ia serupa ia dengan binatang darat yang haram akan dia sekalipun. Seperti rupa anjing dan babi dan barang sebagainya. Anjing dimakan haram, karena jelas di dalam Al-Quran keharaman. Babi dimakan, khinzir dimakan haram karena kejelasan keharaman di dalam Al-Quran. Tapi bila ada binatang ini kemiripan di dalam laut, maka jadi halal. Maka dia adanya namanya anjing laut. Nah, karena dia hidup di dalam laut. Di dalam hidup, maka dia halal walaupun agak mirip-mirip lah sedikit. Dia mirip. Apa hukum makan anjing laut? Nah, sekarang definisi lautnya apa? Sesuatu apa saja yang ada di dalam laut maka dihalalkan. Termasuk yang mirip sekalipun dan mirip sebagainya. Nah,
Sesuatu yang miripnya. Ini makanan-makanan yang dihalalkan. Disebutkan kalimat tadi setelah syahdan, ada halal memakan barang yang hidup dalam laut. Halal hukumnya. Apa saja yang sesuatu yang hidup di dalam laut itu hukumnya halal dimakan. Atau dalam air laut atau di dalam air. Yang lain, maksud yang lainnya apa? Selain daripada laut. Selain daripada laut, yang lain daripada laut. Hidup yang selain daripada yang laut. Yang tiada hidup di darat. Yang tiada hidup di darat. Kecuali hewan yang disembelih. Maksudnya tadi apa? Hewan yang dihalalkan itu adalah hewan yang bisa hidup di laut, yang bisa hidup di darat. Hewan yang hidup di laut, ikan. Hewan yang hidup di darat, ya hewan-hewan, kambing dan sebagainya. Maka ini hukumnya halal. Akan tetapi selain daripada ini, maka hewan-hewan yang hidupnya itu dua muara, maka itu diharamkan. Apa hidup hewan yang dua muara? Kodok, kepiting, bing. Kepiting itu jadi haramkan itu. Menurut pandangan daripada orang Arab, hidup dua muara di laut. Salah satunya gitu. Yang kalau dia bisa hidup, dia di laut pun bisa, ada apa bisa. Maka kata Imam Al-Baijuri dalam kitab Imam Al-Baijuri, karena dipandang oleh orang Arab tak baik, maka di situ hukum itu haram. Cari yang satu muara saja, di darat bisa hidup. Apalagi buaya bisa hidup. Nah, selain itu kodok, difda, bahasa Arabnya difda, itu kodok. Nah, kemudian kepiting. Nah, kepiting bukan, ya mungkin kepiting-kepiting yang kita ini enggak lah, mungkin kepiting darat itu. Apa yang kepiting darat laut warna hitam ya? Tanya Bang Is mungkin ada tahu masak dia. Nah, selain daripada itu, kalau yang hidup di darat, hidup di darat. Kalau hidup di laut, ini dia halal. Kalau hidup di darat, halal dia. Kecuali itu binatang yang disembelih, ya, disembelih. Maka itu halal dia. Walaupun itu adalah yang di darat, yang di laut itu kemirip-miripan dengan anjing yang diharamkan, babi yang diharamkan, tapi cuma kemirip-miripan nggak apa-apa, halal. Mana buktinya? Lihat, kita bacakan dalilnya. Maka harus memakan dia dengan barang yang halal, misalnya. Artinya boleh memakan binatang yang dihalalkan di dalam laut itu. Seperti kata Allah, firman Allah Subhanahu wa taala, "Uhilla lakumus saydal bahra wa ta'amaha." Kata Allah Subhanahu wa taala melanjutkan daripada pemahaman bahwasanya segala sesuatu apa saja yang ada di lautan, walaupun agak mirip sekali, yang diharamkan, uhilla lakum saydal bahra wa ta'amah. Ini ada di Quran surah Al-Maidah ayat 96. Ada di Quran surah Al-Maidah ayat 96. Nah, masukkan mana yang tentang yang halal jelas, mana yang haram jelas. Ini yang halal jelas. Tidak perlu digali lagi, dipahamkan lagi, tidak, dia sudah jelas. Artinya apa? Dihalalkan Allah akan kamu perburuan laut. Nah, jadi tidak mau berburu yang di laut, mirip-mirip kuda, mirip-mirip anjing, mirip-mirip babi yang ada di dalam laut, maka itu dihalalkan. Dalilnya di Quran surat Al-Maidah ayat 96. Apa memburunya dihalal? Memakan dia pun halal. Nah, apa lagi yang mirip-mirip ya? Binatang yang diharamkan apa lagi selain dua ini? Ada binatang yang mirip kuda itu ada kan? Yang begini dah. Apalagi cumi-cumi. Mungkin tuh. Dah. Itu dalil yang pertama.
kehalalannya ayat Al-Quran. Kemudian diterangkan oleh Nabi tentang ayat Al-Quran melalui hadis Nabi. Apa dia? Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, huwa at-tahuru ma'uhu al-hillu maitatu. Ini sudah saya terangkan ini di hadis arba'in. Ya. Jadi tidak menyampaikan itu, lihat dulu di Quran ada enggak? Di hadis ada tidak? Di ijma' ulama ada tak? Begitu caranya. Apa artinya? Yakni laut ini suci airnya dan halal bangkainya, halal mayatnya. Nah itu. Walaupun dapat ikan hidup di laut. Ini di laut ya, bukan dua muara. Binatang yang hidup dua muara itu haram. Dan demikian lagi halal segala isi karang yang tiada hidup di darat, lagi tiada memberi mudarat, yaitu indung mutiara dan kafah dan tertib dan barang sebagainya. Dan demikian lagi halal tembaga, timba kuluru, dan haram memakan barang yang hidup dalam laut dan dalam. Ini dia baru disebutkan. Betul kan? Benar enggak? Kita baca langsung. Dan haram memakan barang yang hidup dalam laut dan hidup dalam darat. Berarti dua muara ini. Dua muara. Apa yang hidup, yang dua muara, binatang-binatang yang hidup dua muara ini? Katak. Itu kata kodok. Boleh apa lain? Katam. Kepiting ya. Di sini katam nih. Kepiting. Ketam ya. Ketam. Ini apa lagi? Kerungkung. Apa bang isi kerungkung? Yang kecil itu ya. Ya. Kerungkung. Pernah makan kerungkung nggak? Kerongkong ya. Kerungkung itu haram tuh. Dan buaya dan penyu. Penyu. Ini dua muara kan? Dua muara. Apa lagi? Ya, kura-kura. Ini pasnas apa nih? Nas nih. Nas apa ya? Pokoknya jenis ini binatang, dan kura-kura dan belangkas dan ular dan segala binatang yang berbisa itu haram dimakan. Sesuatu binatang apapun yang berbisa-bisa itu haram untuk memakan. Yang hidup dua muara haram. Tapi kalau tidak memakan kepiting, tanya dulu ini piting apa nih? Iya, kalau dia itu bisa bertahan hidup dia di darat, di laut bisa melebihi. Dia bisa darat. Di laut bisa hidup, di darat bisa hidup, bisa lama dia hidupnya. Kalau ikan kan tak bisa hidup lama di darat. Sebentar aja udah mengap-ngap dia. Tapi kalau binatang ini haram. Karena merujuk kepada dalam ayat bahwasanya dipandang buruk daripada orang Arab tentang hidup yang dua muara ini. Walaupun berselisih pendapat ulama tentang ini. Itu ya. Kepiting apa itu? Boleh kan itu tadi kan ada kepiting. Kepiting apa namanya? Kepiting ranjungan mungkin. Ya, yang hidupnya satu tempat, satu alam. Satu alam dia. Kepiting ini. Bermula segala binatang di darat yang halal memakan dia itu adalah unta. Kan? Berarti kita wajib mempelajari sesuatu makanan-makanan yang halal yang mana, makanan yang haram mana, dan makanan yang syubhat. Itu ada 3 hukumnya tuh. Ada 3 hukum. Yang halal mana itu? Unta, kerbau, lembu, kambing, dan biri-biri, dan kuda, dan rusa, dan kijang, dan pelanduk, dan kerbau hutan, dan lembu hutan, dan kambing hutan, dan keledai hutan, dan dib'un, dan bebek, dan arnab itu kelinci, dan ta'lab,
dan burung atau beruang. Nah, burung, beruang, dan kanfaz, dan sanjab, dan semur, dan hausal, dan kokom. Itu hewan-hewan yang dihalalkan untuk makan menurut dalam penelitian hukum-hukum syariat fikih. Kemudian yang haram yang mana? Adapun yang haram yaitu baglun, zirafah, rahmah, wasyakon, dan keledai negeri. Dan demikian lagi haram segala binatang yang disuruh syariat membunuh dia, haram dimakan. Syariat memerintahkan untuk membunuh dia, binatang itu. Apa tuh haram dimakan? Yaitu segala binatang yang menerkam dengan kuku atau gigi. Apa saja binatang? Lagi memberikan mudarat, itu diharamkan. Apa dia? Harimau. Dan apa itu? Jitu namar, macannya. Dan harimau Harimau apa nih? Harimau kar apa? Beruang dan dabbun dan serigala dan badak. Nah, itu binatang yang menerkam dengan gigi, menerkam dengan kuku, dan juga yang yang ganas, yang liar. Kita sampaikan syahadat. Dan demikian lagi haram kera dan kungkung, dan gajah dan singa dan anjing dan babi dan jerpalai dan tupai dan kucing hutan dan musang barang-barang dan tikus dan keseten setian dan katil dan tanggeling dan tikus dan dekan dan bangkarang dan takfur dan lasa dan cicak atau cicak cicaknya misalnya, dan taki dan ular dan taga dan kala dan ilpan atau lipan dan alimayar, namanya nih susah, belum pernah pula nih binatang, dan ulana landak dan laba-laba dan yapas dan serangka dan lalat dan biari dan nyamuk dan anggas dan lebah dan kembang dan lintah dan pacat. Itu yang haram. Itulah perkara yang diharamkan, binatang-binatang yang mana yang halal dan mana yang haram. Jadi bila di dalam hadis disebut, dalam Al-Quran disebutkan ini yang halal, ini yang haram, dalam hadis ini yang halal, ini yang haram, maka ulama mendefinisikan mana yang hewan-hewan yang dihalalkan, mana yang hewan-hewan yang diharamkan. Di dalam kitab fikih lah baru kita tahu mana yang halal, mana yang haram itu tadi. Ya, baik. Nanti disisihkanlah supaya kita bila ingin dapat ilmunya lagi. InsyaAllah kita akan lanjutkan pertemuan kita. Mudah-mudahanlah dalam 3 lembar lagi nih selesai khatam nih. Wallahu a'lam bissawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin ya dzal jalali wal ikram. Wassalli wa sallim an sadatina ashabi Rasulillah ajma'in. Allahumma asina akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa adzabil akhirah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karimun halimun tuhibbul 'afwa 'anna ya Allah ya Karim. Allahumma khtim lana ya Allah bi husnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bi su'il khatimah. Allahumma ij'al taubatana taubatan maqbula
ولا تجعل توبتنا توبة مردودا. اللهم اجعل آخر كلامنا عند انتهاء أجلنا من الدنيا قولا لا إله إلا الله ومحمد رسول الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا، ولشيخنا ولمشايخنا ولجدنا ولجداتنا ولأجدادنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم وبارك عليه. Demikian kajian ini, semoga ada manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.